Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadhani. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 dengan tema kebijakan desentralisasi, asimetris, dan otonomi khusus pada sektor fiskal atau ekonomi di Nanggro Aceh Darussalam. Di sini saya sebagai moderator dengan jumlah anggota saya Nana Nukirana, Wanda Tasya Maria, dan Devina Angelika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, pada bagian pertama yang akan mempresentasikannya adalah saya sendiri. 1. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin de, yang berarti lepas, dan centrum, yang berarti pusat. Singkatnya, pelepasan daripada pusat. Desentralisasi bisa dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan. Artinya ialah perlimpahan kekuasaan rumah tangga sendiri. Desentralisasi sebagai sistem ketatanegaraan mempunyai beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur desentralisasi. 1. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik. 2. Meningkatkan efektivitas administrasi atau pemerintah. 3. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial. Lanjut slide ke selanjutnya. Baik, dari sisi positif bisa kita lihat 1. Memberi penilaian yang lebih tepat kepada daerah. 2. Meringankan beban pemerintah. 3. Dapat menghindari beban yang melampaui batas dari pemerintah pusat karena tunggakan pekerjaan. Dilihat dari sisi negatif, 1. Struktur pemerintahan bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi. 2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih terganggu. 3. Dapat menimbulkan daeralisme. Baik, selanjutnya saya akan kasih ke Nana Nurkirana. Nana Nurkirana, saya persilahkan. Pengertian desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Otonomi daerah. Melihat dari asal bahasa otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum dan atau peraturan. Dengan demikian, otonomi daerah adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara prinsipal, menurut Nugroho, ada dua hal yang mencakup otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanajemeni daerah dan tanggung jawab pada gagalan dalam memanajemeni daerahnya. Sementara daerah dalam arti local state government adalah pemerintahan di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda.
Baiklah, di sini ada otonomi khusus. Pemahaman tentang otonomi khusus secara umum dikemukakan oleh Edi Toth Hendratno. Beliau merupakan ahli pendidikan sekaligus rektor Universitas Pancasila periode 2021-2022. Beliau menyatakan bahwa setiap pemberian kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan di kedua undang-undang otonomi khusus mencerminkan prinsip subsidiaritas yang cukup kental. Dalam prinsip subsidiaritas merupakan prinsip pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah dalam sistem federal. Di dalam peraturan perundang-undangan, eksistensi otonomi khusus di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Faktor yang melatar belakangi munculnya undang-undang baru tentang otonomi khusus bagi daerah Aceh dan lainnya merupakan jalan tengah untuk menegakkan daerah. Yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi khusus daerah atau Daerah Nanggroe Aceh Darussalam ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada undang-undang ini pada pasal 2 ayat 6 menyebutkan bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus dalam NKRI, yang artinya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam otonomi khususnya pada penerbitan undang-undang ini telah diakui dan sah secara NKRI. Kemudian dasar yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada pasal 1 bagian 2 undang-undang ini menerangkan bahwa Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri, pusat pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada sejarah otonomi khusus Aceh. Pada sampainya terjadi suatu fenomena alam yang sangat luar biasa. Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 9 skala Richter di bumi Aceh dan beberapa kawasan di Malaysia, Thailand, dan beberapa negara di sekitarnya. Akibat adanya gempa bumi tersebut terjadi bencana tsunami dan korban jiwa lebih dari 112.000 jiwa meninggal dunia. Dan kehancuran luar biasa di kota Banda Aceh, Melaboh, dan sepanjang daerah sekitarnya. Bencana tsunami juga terjadi dalam skala terbatas di luar wilayah Indonesia dengan korban jiwa mencapai ribuan orang dengan kerusakan yang sifatnya lokal. Akibat tsunami tersebut, Aceh yang sedang mengalami konflik bersenjata dan pada saat situasi politik langsung merdeka bahkan hilang. Pada saat itu, negara di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana beliau langsung menanggulangi bencana tsunami di Aceh. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Devin Angelika. Pihak GAM atau Gerakan Aceh Merdeka juga tidak melakukan aksi bersenjata dan mulai memikirkan langkah memberikan pertolongan. Dari peristiwa bencana tsunami, mulai dirintis upaya perdamaian terakhir. Setelah beberapa kali upaya pemerintah dalam perdamaian yang selalu gagal, akhirnya dilakukan upaya perdamaian diadakan oleh di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Dan ini sebagai tindak lanjut dari Mau Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat GAM. Dan ini berhasil dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan hukum secara berkelanjutan. Tujuan sejarah Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan bertujuan agar meredam suatu gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan daerah pada otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dan pelaksanaan penyaluran anggaran dana otonomi daerah khusus daerah Aceh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 50 Tahun 2017 yang mana mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer daerah ke dana desa. Adapun tahapan penyaluran dana otonomi khusus Aceh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran dana otonomi khusus dilaksanakan secara bertahap. Yang mana di sini terdapat 3 tahap. Yang mana pada tahap pertama paling cepat pada bulan Februari, pada tahap kedua paling cepat pada bulan Juni, dan
pada tahap ketiga paling cepat pada bulan Agustus. Dan yang bagian kedua yaitu penyaluran dana otonomi khusus dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut. Dan pada kedua ini juga terdapat 3 tahap, yang mana pada tahap pertama sebesar 30% dari pagu alokasi, dan pada tahap kedua sebesar 45% dari pagu alokasi, dan yang pada tahap ketiga, tahap terakhir yaitu sebesar 25% dari pagu alokasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi kelompok 3 pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan kata atau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.